안녕하세요. 오랜만이에요. This is Amelia. Sudah lama banget nggak ketemu sama teman-teman semua. Terus kali ini videonya agak berbeda ya. Kita sebenarnya cuma ada suara doang nih. Kenapa aku ngomongnya kita? Karena hari ini aku nggak sendirian. So let me introduce you guys to my sister. Hello. Hai. Sebagian dari kalian mungkin udah pernah lihat aku di videonya Amel, di video Cici Amel. Ya, aku Averina, aku adanya Amelia. Dan kali ini aku join di podcast Not a Chansa. Gitu. Yay, welcome to Not a Chansa. Ini podcast pertama kita ya. Iya. Mungkin sebagai awalan kita ngobrolin dulu deh. Not a Chansa ini sebenarnya apa sih gitu? Kenapa akhirnya moving on dari Arlia's Diary akhirnya ke Not a Chansa? Sebenarnya kalau Not a Chansa sendiri itu kan artinya Chansa itu kalau di bahasa Korea memang tulisannya bisa sama-sama 1004. Itu kenapa kita pakai nama 1004, ditulisnya 1004 karena kalau misalkan itu di bahasa Korea dibacanya Chonsa. Dan Chonsa sendiri tuh artinya malaikat. Kenapa pilihnya Not a Chonsa? Ya karena kita manusia gitu. Dan kita sebenarnya di sini kan mau ngebahas soal berbagai macam hal yang berkaitan sama idol K-pop, sama artis, aktris, aktor K-pop, Korea juga gitu ya. Yang dimana sebenarnya mereka tuh di Indonesia udah sangat well known, sangat terkenal gitu. Dan mereka juga sebenarnya kan mereka juga manusia loh guys gitu kan. Tapi sebagai fans kadang aku sih melihatnya banyak dari kita yang lebih memandang mereka tuh kayak malaikat gitu ya. Kayak dewa. Ya kayak malaikat, kayak dewa gitu yang they're perfect, 100% perfect. Yang padahal sebenarnya mereka juga sama guys kayak kita kan. Mereka manusia juga yang bisa bikin salah dan kita harus memaklumi juga. Ada kurangnya, ada lebihnya. Betul. Itu kenapa kita pilih akhirnya namanya Not a Chonsa kayaknya paling tepat. Dan Not a Chonsa ini sebenarnya nanti kita pengen lebih ngebahas sisi positif being a fangirl to K-pop idols atau Korean aktor, aktris gitu. Iya. Karena sebenarnya pasti adalah inspirasi yang kalian bisa ambil dari idol-idol ini, dari aktor-aktris ini, entah perjuangannya, entah apapun itulah, sebenarnya bisa kalian ambil sisi positifnya. Gitu. Yes, bener banget. Dan inspirasinya tuh banyak banget untuk bikin jadi bisa berkarya gitu nggak sih? Betul banget. Jadi nggak cuma sekedar fangirling, kita seru-seruan, teriak-teriak, seneng-seneng, tapi sebenarnya bisa menginspirasi buat kita melakukan sesuatu yang lebih positif lagi ke depannya. Yes. Gitu. Oke, terus mungkin sebagai awalan podcast kita ngebahas yang ringan-ringan dulu kali ya. Boleh. Aku mulai dulu deh. Grup favorit yang sekarang lagi suka banget. Mulai dari boy group dulu. Aku duluan deh. Boleh. BTS masih. Teman-teman kan semuanya tahu juga nih, teman-teman ARMY yang mungkin udah subscribe, udah nonton video aku juga. Aku tuh sangat fans beratnya BTS. Terus sekarang kan memang teman-teman tahu semua juga kalau member BTS lagi wajib militer ya. Dan lagi kosong gitu. Mereka tetap berkarya juga sih, tetap keluarin lagu, ada album juga. Cuma memang nggak seintens waktu mereka lagi aktif kan. Dan ya ini bulan depan Jin yang akan selesai wajib militer nih. Jadi udah nggak sabar juga nungguin, harusnya kan setelah selesai wajib militer pun akan langsung berkarya lagi nih. Jadi kepo banget nungguin nanti bakalan ada apa nih dari Jin. Tapi selain BTS sebenarnya aku juga suka banget sama Seventeen. Kalau Seventeen nih baru-baru sih, kayaknya per 2022 deh udah mulai suka. Aku mulai nonton konsernya. Diajakin Ave ya sebenarnya. Coba yuk nonton konser Seventeen gitu. Dan kebetulan waktu itu memang BTS kan gak tur ke Indonesia ya.
turnya cuma online doang waktu itu kan yang kita bisa nonton. Jadi ya udah pas Seventeen datang ke Indonesia, akhirnya nonton juga deh, dan ternyata bagus gitu, aku juga suka. Dan kalau ngomongin BTS dan Seventeen tuh, aku selalu kayak gini nih, sama kalau suka sama grup itu tuh nggak langsung yang kayak karena satu video atau satu lagu terus jadi kayak fans berat gitu loh. Langsung jatuh cinta gitu. Iya, nggak bisa kayak gitu. Lama nih. Jadi mesti kayak pelajarin dulu, bukan pelajarin sih, kayak dengerin beberapa lagunya. Kalau makin keterusan ya pasti makin suka gitu, terus jadi penggemarnya. Jadi sekarang aku ini adalah seorang acar guys, ARMY dan Karat. Acar banget nggak tuh namanya. Cuma ya itu akhirnya sekarang perhatian, dulu kan bener-bener pure BTS aja. Kalau sekarang jadi kebagi dua sih, suka BTS, suka Seventeen. Perubahannya apa? Perubahannya dulu ya teman-teman tahu semua sih, kalau aku tuh serba sangat suka beli merchandise BTS, BT21 gitu, banyak banget. Di rumah pun sampai numpuk gitu ya, kayak banyak banget merchandise-nya. Terus makin kesini makin menyadari, oh ya kita bisa melakukan hal lain juga yang mendukung artisnya gitu. Nggak cuma soal beli merch-nya mereka, nggak cuma soal beli albumnya, dengerin lagunya aja tuh mendukung kok guys. Ya itu kan naikin apa, digital sales atau apa gitu. Iya, harusnya sih fangirling itu tidak seberat itu guys. Kalau ya kalian tahu lah, maksudnya beli merch juga nggak murah, nggak mudah juga, nggak semua orang bisa akses untuk ke sana untuk beli. Betul. Dan itu tidak mengurangi apa ya, fans sebagai fans tuh nggak mengurangi gitu. Kalian nggak beli nggak apa-apa kok gitu. Tenang aja guys. Betul. Fangirling itu tidak seberat itu. Semua harus enjoy. Cuma kalau aku sendiri, karena aku menyadari dulu sebagai fans BTS, aku kayak all should be about BTS, yang sebenarnya nggak harus kayak gitu. Dan makin kesini, mungkin karena umur bertambah ya, makin dewasa. Pembawaannya semakin aku yakin teman-teman juga sama, pembawaannya akan semakin positif ketika semakin dewasa. Jadi salah satu teman aku bilang juga gitu, kalau kamu beli merch-nya doang dan banyak gitu, beli merch ini itu cuma karena misalkan itu merch-nya BTS atau itu merch-nya Seventeen, yang kita sendiri mungkin sebenarnya nggak suka banget, cuma kayak ya beli aja karena itu BTS, karena itu Seventeen, kayak gitu loh. Kayak apa ya, itu sebenarnya cuma menguntungkan buat perusahaannya doang. Belum tentu itu kayak apa ya, jadi kayak belum tentu itu jadi sesuatu yang mendukung artisnya bener-bener gitu. Lebih dukung ke perusahaannya nggak sih? Iya sih kayaknya ya, karena produksi juga pasti semua yang urus perusahaannya dong. Nggak mungkin kan artisnya ngurus sendiri. Bener. Bukan UMKM ini. Makanya jadinya kan ya oke, jadi makin kesini akunya lebih kayak oke, lightstick itu something yang kita bukan wajib sih ya, tapi kalau kita suka nonton konser biasanya ya oke deh beli gitu. Funnya nambah aja gitu, kayak kesannya in banget nih di dalam konser. Terus pegang lightstick ngikutin gitu. Ngikutin yang bluetoothnya itu loh. Iya, ngikutin yang kayak berubah-berubah gitu kan. Jadi moodnya dapet banget kan, ngikut banget gitu kayaknya. Euforia konsernya dapet banget. Tapi kalau nggak punya, it's fine. It's totally okay. Iya, nggak ada masalah. Nggak punya lightstick. Dulu aku pertama kali nonton Seventeen nggak punya lightstick juga. Punya sih, tapi lightsticknya yang stick, literally stick itu. Stick ini ya, fosfor, bukan? Bukan, yang stick ada lampunya, ada tulisannya Seventeen. Yang beliin Camel waktu itu, karena nggak punya duit sebanyak itu untuk beli tiket dan beli lightstick gitu. Iya. Beli tiket aja tuh kayak dulu, aduh udah nabung banget nih karena pengen banget nih ketemu gitu kan. Karena ngefans udah lama gitu kan. Aduh pengen nih, nabung dulu nih, simpen duit dulu ya kan, lama gitu. Kayak bersyukur banget gitu waktu itu bisa simpen duit terus bisa ketemu. Tapi kalau nggak punya lightstick ya nggak apa-apa, yang penting enjoy. Iya, kita benar, ketemu artisnya, ketemu idol kita, happy. Betul, nambah teman baru. Betul. Udah gitu guys. Setuju. Ya kalau aku ceritanya kurang lebih kayak gitulah. Intinya kan sekarang lebih pengen yuk jadiin fangirling live ini tuh jadi sesuatu yang fun,
sesuatu yang positif dan enjoyable gitu. Iya, enjoyable dan bukan kewajiban. Seru juga kan kalau misalkan kamunya enjoy, kitanya enjoy gitu, dan menjadi sesuatu yang kita bisa berkarya, nggak tahu apapun itu gitu, mau itu berkaitan sama idol kamu kah, mau berkaitan sama kehidupan kamu sehari-hari yang kamu terinspirasi karena mungkin idolnya ngapain gitu, terus kayaknya seru juga nih bikin karya kayak gini nih. Atau kayak kita sekarang ya kayak gitu-gitu kan, membuat sesuatu yang positif gitu. Kenapa nggak kita ambil sisi positifnya dari para idol dan aktor aktris Korea yang kita kenal ini, yang kita tahu nih, kita nggak kenal mah. Kita nggak kenal sih ya. Gitu guys. Jadi gimana kalau Ave lebih ceritain dong, apa-apa aja nih, grup apa sih yang favorit, terus kenapa suka gitu. Kalau aku sih yang ngikutin banget dari awal debut Seventeen, dari zaman Akinda ya, itu aku udah ngikutin bahkan dari sebelumnya deh, dari yang kayak survival show-nya Seventeen itu aku udah ngikutin. Wow. Dari zaman-zaman masih ada Samuel deh, udah tahu sih. Cuma kalau zaman-zaman ada Samuel nggak yang ngikutin banget, tapi tahu aja. Oh ada grup banyak banget nih kayaknya orangnya. Dulu kalau nggak salah Seventeen itu kan beneran 17 ya sebelumnya. Iya, pernah denger sih. Terus ya sampai berakhir jadi sekarang nih tinggal 13 orang, 3 unit, 1 tim, makanya Seventeen gitu kan. Kenapa ya? Karena mungkin kayak lihat merekanya dari, ya ampun, dari kecil gitu kan ya. Kayak perjuangannya gede banget gitu. Merekanya tuh sangat passionate sama cita-citanya. Kayak mereka nggak tahu nih, ntar debut sukses gak ya? Nggak tahu lah, debut aja. Kayak gitu sih liatnya. Dan kebetulan lagunya masuk semua di kepala. Jadi kayak enjoy gitu aja dengerinnya. Kayak aku jarang nemuin lagu Seventeen yang kok lagunya gini sih. Hampir nggak pernah. Apalagi yang kayak lagu utamanya, yang lagu yang dipromosiin main tracknya ya. Main tracknya gitu nggak pernah. Aku selalu suka lagunya. Itulah makanya jadi ngikutin sampai sekarang. Gitu guys. Sekarang tapi nambah juga sama 80s. Kalau 80s aku ngikutin itu dari zaman Wonderland itu tahun berapa ya, aku lupa. Masih awal-awal debut juga gak sih? Nggak terlalu awal, tapi nggak yang udah ke belakang juga, belum sih. Tengah-tengah gitulah gitu. Itu kan masa-masa merekanya habis kayak sukses karena Wave. Mungkin pada tahu lagunya yang Hakuna Matata ya, yang itulah. Terus habis itu aku ngikutin mereka itu karena performance-nya gila banget menurut aku. Kebetulan karena aku suka dance, lihat mereka kayak gila, keren banget nih cowok-cowok berdelapan, dance-nya kayak begini, bisa nyanyi, ekspresinya keren kayak. Ya itu Seventeen juga kayak gitu sih buat aku. Sama dua ini. Itulah yang bikin aku jadi suka banget sama Seventeen dan 80s. Kalau sisanya yang ngikutin tapi nggak ngikutin itu Zero Base One sama Extraordinary Heroes. Kalau nggak salah. Extraordinary Heroes. Ya JYP kan ya itu band. Aku baru kayak gara-gara waktu itu Good Enough ya judulnya lagunya. Aku kayak bisa dengerin itu paling nggak sehari sekali lah gitu. Terus jadi kayak enak ya lagunya gitu sih. Oh tadi aku belum sempat ngomongin ya kenapa suka BTS, kenapa suka Seventeen. Tapi kenapa tuh? Intinya sebenarnya kan semua idol tuh kalau kita lihat journey-nya bikin terharu gitu nggak sih? Jadi kayak perjuangannya susah. Iya perjuangannya mereka untuk bisa debut terus sampai sekarang sebesar grup yang sekarang ini yang kita tahu gitu. Makanya seneng aja gitu melihat journey-nya dari mereka yang mungkin masih cari duit gitu ya, mode cari duit sampai yang sekarang udah benar-benar sukses gitu. Mereka mau apapun tuh ada. Seneng liatnya, kita kayak ikut tumbuh bersama gitu jatuhnya kan. Rasanya kayak gitu ya, sama kasih inspirasi sih. Kadang bikin
bisa jadi kayak tempat buat apa ya, mungkin nggak curhat tapi lebih kayak oh ya ketika kita dengerin lagunya, mungkin kalau ada yang kayak aku juga suka cari arti lirik lagunya apa sih kayak gitu, menenangkan gitu ya. Kadang ada yang menenangkan, ada yang kalau kita lagi sedih tuh isi liriknya seolah-olah kayak paham gitu loh, kitanya lagi sedihnya tuh kayak gini loh gitu. Jadi kayak bukan tempat curhat tapi jadi kayak kesannya oh lagu ini paham banget soal buah kayak gitu. Kayak ya sesuatu yang bikin kita gitu. Ya bikin kita lebih nyaman aja gitu. Ketika dengerin lagunya mereka, ketika lihat performance-nya mungkin lebih ke satisfying ya. Kalau kayak BTS aku suka energinya. Kalau Seventeen aku suka kayak formasinya, kayak blockingannya, dance-nya rapi banget, synchronize banget satu sama lain. Betul. Kayak gitu-gitu. Jadi seru aja gitu. Kalau lihat yang kayak gitunya, kadang kalau lagi sedih atau lagi kesel bisa lupa. Kitanya enjoy gitu. Aku pernah ajak Ave nonton BTS tour yang apa ya kita ya, yang online ya. Wah banyak nih. Iya, aku nonton beberapa kali sih sebenarnya. Terus kita nonton ada yang mereka kan sering banget nyanyi So What. Iya. Benar. Terus Ave asik banget yang sampai kayak asik sendiri. Dia lupa sekeliling. Padahal di rumah. Iya, padahal di rumah. Dan ya gitu buat seru-seruan kita. Energinya nyampe aja waktu itu. Dan itu pas COVID ya, pas pandemi. Iya, kita kayak lagi bete-betenya di rumah nggak sih, nggak bisa keluar. Seru-seruan aja pas BTS ngadain konser, nonton energinya nyampe banget kayak, ya. Walaupun cuma dari screen gitu. Iya, bahkan sebenarnya aku kan nggak terlalu ngikutin BTS ya. Maksudnya I know BTS, aku bukan kenal sih, sok tahu banget. Aku tahu BTS, membernya siapa, aku inget mukanya, aku inget namanya. Kalau disuruh sebutin juga masih inget gitu. Tapi waktu nonton, meskipun kayaknya waktu itu aku tuh nggak terlalu tahu lagu So What deh. Maksudnya kayak paling denger juga baru sekali dua kali ya. Gitu. Jadi nggak inget. Sebenarnya nggak inget lagunya kayak gimana gitu. Cuma inget ya referennya doang kayak So What kayak gitu kan. Terus tapi waktu nonton happy, enjoy, ikutan seneng gitu. Karena energinya dapat meskipun cuma dari layar. Dan kebetulan layar TV kita juga nggak yang gede-gede banget ya. Cuma kita matiin lampu, jendela supaya kesannya kayak di konser venue gitu, gelap-gelap gimana gitu. Bener. Ya gitu deh. Makanya kita seru-seruan sih ya, sama karakter orangnya sih. Walaupun itu ya to be honest itu adalah karakter yang mereka bangun untuk ditunjukin ke fansnya gitu. Kita nggak tahu kan kehidupan aslinya para idol K-pop, para aktor aktris ini kayak gimana. Kita nggak mungkin 100% tahu ya, kita nggak mungkin 100% memahami mereka tuh kehidupannya seperti apa gitu. Tapi karakter apapun itu yang mereka tunjukin untuk fansnya, aku relate dan aku kagum gitu dengan karakternya. Entah itu mau member Seventeen atau member BTS gitu, semuanya. Kayak mereka kan punya karakteristik masing-masing yang menurut aku untuk beberapa karakter tuh aku mengagumi banget. Kayak kalau di BTS ya RM, aku suka banget karakternya RM gitu, leadershipnya tinggi, smart gitu. Dia selalu punya apa ya, kayak Kapten Amerika gitu nggak sih, kayak bisa kayak kasih speech-nya tuh kena banget gitu. Jawaban dari iya kayak speech-nya kena banget. Terus karakter J-Hope gitu, aku suka dia riang banget, tapi begitu itu masalah pekerjaan yang berkaitan sama dance ya, kalau dia kan profesional, serius gitu. Dia mau semuanya tuh serba perfect. Dan ya contohnya kayak gitu, kita harusnya bisa kayak kita harus ambil inspirasinya dari kayak karakternya J-Hope gitu. Kita happy tapi jangan lupa ketika itu ada berkaitan sama tanggung jawab kita harus serius, harus perfect lah gitu, harus bertanggung jawabnya benar-benar gitu. Itu yang harus diambil gitu. Terus ya kalau Seventeen aku lebih banyak ke suka karakter mereka ketika merekanya bareng-bareng gitu. Kemarin mungkin kalau yang pada nonton Nana Tour itu aku kayaknya pertama kalinya nonton yang kayak variety show-nya Seventeen dari awal sampai akhir gitu. Terus lihat interaksinya mereka tuh satu sama lain kayak gimana, kayak gitu-gitu. Kalau dari karakter per membernya mungkin Joshua kali ya, aku paling suka. Dia gentleman. Tapi kalau lagi pas bisa gila ya gila aja gitu. Dia nggak yang jaim gimana. Memang karakter dia
aku kebayangnya kalau dia punya pasangan akan sangat gentleman gitu loh ke pasangannya, karena Caring kelihatan gitu kan. kelihatan orangnya dari karakter yang dia tunjukin ke kita sebagai fansnya tuh kayak gitu. Escoops juga aku suka gitu, sama kayak RM, leadershipnya kelihatan banget tinggi, terus smart juga. Jadi kayak ya care sama juniornya. Kemarin aku nonton yang acaranya dia sama Ence, iya itu bagus banget. Dia kasih banyak insights juga yang maksudnya ringan juga buat Ence-nya, karena kan Ence masih rookie ya, terhitungnya Le Sserafim kan masih lumayan rookie gitu, dan masih muda juga, masih muda, gitu masih kecil kan. Jadi dia kasih nasihatnya juga yang versi ringan gitu, nggak terlalu yang serius-serius banget. Gitu. Itu kalau boy group. Kita lanjut kali ya. Kalau girl group ada nggak yang favorit? Girl group sebenarnya nggak pernah ada yang ngikutin banget sih. Cuma yang aku enjoy itu ITZY, aespa. Terus akhir-akhir ini lagi sering dengerin She's. Oh, Bemon juga. Kemarin nonton fancamnya yang merekanya di Jepang deh kalau nggak salah. Gila, itu live-nya sih mereka gila banget, gila. Baby Monster ya. Terus siapa lagi ya? Kalau girl group tuh rata-rata aku ngikutin aja sih. Kalau ada yang rilis lagu baru dan aku suka, ya tonton aja gitu, ngikutin aja. Kalau aku kan generasi lama ya. Nah, aku tahu K-pop tuh dari SMA. Ketahuan umur ya dah. Dari 2006. Awal mula tahu tuh boy group juga sih, TVXQ kan, Dongwon Shinki. Terus habis itu malah jadi ngikutin adeknya SNSD, Soyeonsite ya, Girls' Generation. Itu aku ngikutin banget dari zaman apa ya? Berarti G sampai ya sekarang masih dengerin juga sih. Kan terakhir mereka keluarin yang comeback Forever One itu masih dengerin. Terus yang solo juga ya solo juga dengerin sih. Rata-rata dengerin Taeyeon ya yang paling banyak. Kalau yang sekarang mungkin tetap balik lagi ke SM kayaknya. Aku suka aespa sih kalau yang girl group sekarang. ITZY juga suka, tapi aku lebih banyak dengerin aespa kayaknya. Kalau dari semua girl group yang sekarang, aespa paling banyak yang aku dengerin. Lagu yang terakhir drama itu enggak ding, udah ada Supernova ya sekarang. Nanti mau ada lagi juga tanggal 27 kalau nggak salah, mereka mau comeback lagi dengan lagu baru. Cuma kalau yang dari drama itu aku suka banget sih aespa. Konsepnya unik gitu, buat aku hal yang baru. Lagunya nyangkut juga sih. Iya, lagunya nyangkut juga. Terus membernya emang aku suka aja sih gitu. Member-member aespa tuh suka semua. Aku suka karakteristiknya yang kayak Winternya kadang random banget, Karina lebih random lagi kayak gitu. Kayak Ningning sama Jisel juga randomnya random masing-masing gitu, kayak punya karakteristik masing-masing yang akunya mungkin lebih lihatnya kayak oh ya lucu ya, imut-imut karena mereka masih muda-muda kan. Kalau kayak Soyeonsite lebih lihatnya look up-nya kayak ke apa ya, kayak oh karena mereka kan semuanya lebih tua dari aku, jadi lebih lihatnya oh ya bisa dijadiin inspirasi untuk kita look up to gitu ke mereka gitu. Keren banget Soyeonsite. Ya, Taeyeon sangat menginspirasi ya untuk speak up. Iya. Itu sampai masuk berita. Kalian pasti mungkin beberapa udah pada baca deh yang dia speak up kan, dia nggak suka sama sistem live di untuk promosi gitu kan ya, makanya dia nggak promosi gitu. Iya, terus kayak aku sangat menghargai sih, kayak maksudnya Soyeonsite itu kita bisa ngomongnya salah satu grup besar yang ada di generasi 2 ya, K-pop Gen 2 kan. Sampai sekarang pun masih berkarya walaupun mereka nggak terlalu sering ngumpul bareng, tapi masih karyanya tuh jalan terus gitu. Walaupun per masing-masing member, dan memang kan mereka juga ceritain gitu perjuangannya. Ada sih ceritanya banyak kan, kalau Soyeonsite terkenal dulu banyak anti fansnya kayak gitu-gitu, sampai akhirnya jadi girl group yang paling besar sampai di Korea lah ya, Nation. Iya, sampai Nation yang girl group. Aku ingat banget yang waktu itu comebacknya mereka yang I Got The Boy itu tahun berapa tuh? 2013. Oh, yang nyanyi sampai gak kedengeran itu ya? Karena semua orang nyanyi. Semua orang nyanyi. Satu tempat venue itu tahu semua lagu I Got The Boy. Luar biasa banget sih menurut aku.
Kayak kemarin juga tuh Tiffany juga kan speak up ya soal idol zaman sekarang. Menurut Tiffany tuh agak lebih males gitu dibilangnya. Kayak pas rehearsal apalagi. Kalau merekanya pun, maksudnya SNSD-nya pun di zaman sekarang ini waktu mereka yang comeback terakhir yang Forever One itu masih kayak yang semangat banget gitu loh. Kalau rehearsal tuh benar-benar take it seriously. Tapi kalau menurut Tiffany banyak idol yang di generasi sekarang tuh kayak mungkin ngegampangin gitulah ketika rehearsal. Dan memang dibuktikan kalau menurut aku live quality-nya agak menurun ya. Karena aku ngikutin K-pop kan dari lama. Jadi berasa banget gitu ketika dulu Taeyeon, gila sih SNSD kan semuanya bisa nge-live. Dulu nge-live ini Into the New World. Mungkin kalau teman-teman yang masih muda-muda coba cari Into the New World SNSD gitu kan. Tuh girl group yang kalian ikutin pasti bisa nari lagu itu. Iya, katanya itu itu adalah lagu wajib ya, lagu wajib setiap trainee untuk bisa nyanyi dan nariin itu gitu kan. Iya. Itu mereka live dengan gerakan yang sekompleks itu gitu. Dan bagus-bagus aja, bagus dan emang ya mungkin kayak ya goyang sewajarnya ya, gitu. Goyangnya sewajarnya kayak beda gitu sama yang sekarang. Cuma ya aku nggak bilang yang sekarang jelek juga sih. Toh aku enjoy juga gitu. Nonton siapapun itu gitu. Nonton siapa yang baru-baru? Ya kayak girl group sih banyak kan aku juga nontonnya. Aespa, ITZY, Les Seraphim. Iya, IVE gitu-gitu. Baby Monster ya. Ya tetap enjoy juga. Mereka juga bagus gitu. Lagunya juga bagus-bagus. Tetap ada sisi kerennya gitu. Dilihatnya tuh tetap menarik. Betul. Yes. Tapi ya kalau girl group, iya ya. Kenapa ya kita nggak pernah yang? Ya mungkin karena kita cewek ya. Bisa jadi. Lebih nyangkutnya ke boy group gitu. Ya. Karena ya otomatis lah ya. Mungkin kalau yang cowok-cowok sukanya ada kali girl group yang benar-benar diikutin gitu. Ya. Cowok-cowok kan banyak tuh yang tercewen-cewen. Iya. Oh, aku satu lagi nih. Aku suka banget sama IU. Oh iya, IU. Mungkin karena bukan grup ya. Kalau IU kan solois. Cuma aku suka banget sih IU. Lagunya enak-enak. Suka lagunya. Arti lagunya juga bagus-bagus. Sama dia kan main drama, jadi ya termasuk salah satu aktris favorit aku juga karena aktingnya bagus juga sih. Iya sih, sama IU. Aktris, kalau aktor siapa nih? Aktor. Bentar, aktris aku selain IU masih ada sih. Oh, masih ada. Siapa? Kim Yoo Jong aku suka. Oh iya, Kim Yoo Jong. Siapa lagi ya? Kim Yoo Jong My Demon kan? Iya ya, My Demon. Terus Go Yoon Jong aku suka. Go Yoon Jong juga keren. Aku tuh cenderung, walaupun aku nggak ngerti caranya acting yang bagus kayak gimana, tapi ketika nonton drama tuh aku cenderung cari yang memang actingnya tuh kena gitu. Berasa nggak sih kalau yang aktris atau aktor actingnya tuh nggak kena gitu. Tapi kalau yang ngena banget, biasanya aku jadi kayak penggemar aktris aktor ini terus nonton mulu. Iya. Kalau aktor siapa ya? Yang aku suka banyak sih aktor. Siapa nih? Wuduhan suka nggak nih? Oh, Wuduhan suka banget. Jang Kyung aku suka banget. Song Kang oke, suka. Tapi maksudnya bukan yang sampai ngefans banget gimana gitu. Gara-gara kemarin sih, karena aku suka Kim Yoo Jong. Terus nonton deh. Tahu My Demon, iya kan ada Song Kang di situ. Jadinya kayak, oh ya Song Kang bagus juga ya kayak gitu. Tapi nggak yang sampai ngikutin suka gitu ya kan. satu aktor atau satu aktris yang benar-benar ikutin yang aku sampai datang ke fansign-nya gitu nggak pernah. Oh, Kim Son Ho aku suka. Ya, dengan segala macam persoalan dia yang dramanya kemarin itu ya. Tapi aku dari cara dia nanganin, dia nggak terlalu banyak ngomong kan, tapi akhirnya kebukti kalau memang nggak 100% salahnya dia gitu. Kayak nunjukin kalau he has a good characteristic as a person gitu. Nice lah, karena dia nggak mau bikin runyam masalahnya, apalagi itu berkaitan sama ceweknya waktu itu gitu kan. Iya. Ya, nice banget sih. Begitulah. Kalau kamu gimana, Dek? Tadi Ayu suka juga kan? Ayu suka banget. Ngikutin dari yang zaman dia main sama Baekhyun. Aduh, apa judulnya? Yang
Scarlet Scarlet Heart ya, Heart. Scarlet Heart Meskipun Goryo. endingnya kayak Ya, agak endingnya bikin aneh emosi ya, banget, tapi cuma kayak it's I love nice IU, gitu. Dan jadi aktor-aktrisnya it's nice banyak gitu. banget. Terus kalau aktris Go Yoon Jong, waktu itu aku ngikutin karena dia main sama Lee Jae Wook, Alchemy of Souls ya. Itu aku awalnya sih karena kesemsem sama Lee Jae Wook ya. Terus jadi nonton, terus lihat Go Yoon Jong, cakep banget nih cewek. Waktu itu lihatnya kayak mukanya kecil, cantik, imut-imut gitu kan. Suka gitu jadinya lihatnya. Terus aktris siapa lagi ya? Kim Ji Won sih, karena kemarin kan yang Queen of Tears ya. Tears. Gila itu aktingnya sih keren Kim Ji Won banget bagus itu. banget sih, aktingnya luar biasa. Kayak dulu Keren banget. pernah nonton juga sih Kim Ji Won yang sama Lee Jun ya kalau nggak salah. Dia main drama apa sih? Oh iya. Kaptung. Ya. Yang tentang kayak pembunuh berantai di Korea gitu. Bener. Itu dari kisah nyata kan. Itu aku udah nonton dari situ, terus habis itu nonton Descendant, Ya terus habis itu Queen of. Mungkin kalau teman-teman yang inget The Hairs. Ya, Dia The juga Hairs ada kan? ya. Aku nggak nonton tapi Iya. The Hairs. The Hairs itu dia ini antagonisnya sih. Dia antagonisnya. Tapi bagus juga aktingnya. Aku kalau The Hairs ingatnya Crystal Oh ya, kristalnya lebih kelihatan ya. Lebih kelihatan kristalnya dengan pacarnya itu. Terus aktor sih tadi ya Lee Jae Wook udah kebahas. Terus sekarang sama one and only ya green flag kita semua, Byeon Woosok. Oh, Byeon Woosok. Oi. Jatuh cinta nih padahal belum nonton dramanya dari awal, kayak masih nontonnya sepatah-sepatah tapi kayak oh my god ini cowok ya, ganteng, tinggi, kayak Iya. cakep banget gitu. Kalau dia. Byeon Woosok aku juga sih Actingnya juga bagus sih. mungkin kayak FOMO aja kali ya kalau aku ya. Aku belum nonton juga tapi sama sih. follow Instagramnya. Udah follow Instagramnya terus. Cindy Weaver. Iya, aku ikut join ke komunitas Weaversnya dia juga gitu-gitu. Iya, seru-seruan aja sih karena lebih ke lucu aja liatnya. Dan aku lebih cenderung akan memfollow dan mengikuti siapapun itu yang seumuran atau lebih tua dibandingin yang lebih muda. Sama. Aku lebih kayak gitu. Kayak tadi Jang Ki-young sama kan seumuran. Ini Byeon Woosok juga seumuran gitu-gitu. Jadi kayak lebih enjoy aja. Kim Ji Won juga, Kim Ji Won seumuran gitu. Lebih seru jadinya. Kayak liatnya karena pengen tahu juga sih. Bukan pengen tahu tapi lebih kayak orang-orang sukses ini yang seumuran saya ini sekarang bisa melakukan apa gitu. Pengen tahu biar bisa jadi inspirasi. Kita bisa melakukan apa ya gitu. Kenapa enggak kita mengejar kesuksesan kayak mereka juga. Yes. Harus lihatnya secara Bener. positif. Ya enggak sih? Betul sekali guys. Nah, dari cerita-cerita kayak gini nih, karena banyak hal positif yang sebenarnya kita bisa ambil dari idol K-pop, dari aktris atau aktor Korea yang kita bisa banget jadikan mereka inspirasi. Aku pengen kita berdua pengen bisa kasih sesuatu, mungkin sekedar kayak cerita kayak gini, tapi bisa jadi inspirasi gitu buat teman-teman semua. Untuk yuk kita menjadikan kehidupan fangirling, kehidupan sebagai penggemar K-pop, sebagai pecinta drama Korea tuh lebih positif gitu. Bener. Jadiin sesuatu yang menginspirasi orang lain, jadiin sesuatu yang kita bisa berkarya dan menghasilkan sesuatu, mau itu produktif atau maupun itu cuma sesuatu yang kita produksi as hobi gitu ya itu juga produktif sih ya, maksudnya dalam artian apakah nanti akan bisa jadi karir gitu, nggak tahu juga. Kan itu sesuatu yang positif. Kita di era yang dimana semua orang tuh tahu dengan Korea, tahu dengan K-pop. Di Indonesia kan komunitasnya udah besar banget ya. Banget. Dan sebenarnya kan dari komunitas yang sebesar dan seluas itu tuh kita bisa manfaatin untuk bisa jadi saling
kasih pengaruh yang baik, kasih pengaruh yang positif untuk satu sama lain. Bahkan mungkin untuk orang lain yang nggak tahu gitu, maksudnya nggak bukan penggemar K-pop gitu, bukan penggemar Korea gitu. Sering kan ya maksudnya kita yang suka Korea atau suka K-pop dicapnya tuh sebagai orang yang fanatik lah, aneh lah kayak gitu. Padahal kan sebenarnya kalau kita bisa membangun karakternya tuh yang positif gitu, lingkungannya positif untuk diri kita sendiri, nggak ada salahnya, nggak ada anehnya, nggak ada yang salah gitu dengan apapun itu yang kita lakukan untuk jadi penggemar K-pop, kayak jadi pecinta Korean drama kayak gitu. Itu sesuatu yang kita do as fun, tapi ya berharapnya bisa ke depannya jadi sesuatu gitu, nggak cuma as fun dan as fanatik. Bener. Fans ya kan. Fun boleh, tapi fanatik sih menurut aku jangan. Kita harus tahu batasannya lah gitu. Harus tahu batasnya. Kita ngefans sampai mana, fanatiknya tuh harus sampai mana gitu. Kan nggak bagus juga. Ya kayak tadi lah. Kalau dibilang mau yang fanatik, diinget-inget aja idolnya itu, aktor aktrisnya itu manusia ya. Yes. Bisa bikin salah. Ya just like us gitu. Kita juga pasti adalah sekali 2 kali dalam seumur hidup ini bikin salah ya kan. Iya. Nggak mungkin gitu 100% kita hidupnya sudah lurus benar di jalan yang ditentukan gitu kan. Kayak nggak mungkin gitu. Pasti sekali 2 kali adalah blundernya sedikit-sedikit gitu. Benar-benar. Sama lah itu idol K-pop itu, aktor aktris itu juga pasti kayak gitu. Kayak jangan sampai jadi belain hal yang salah. Kadang kalau fanatik kita nggak peduli gitu. Itu orang salah, bener, nggak tahu. Pokoknya gue mau dukung karena gue fansnya dia. Jangan kayak gitu guys, nggak boleh guys. Kalau gitu jadi salah. Kalau kalian sayang sama orang, maksudnya bukan sayang yang oh my god aku cinta kamu, aku mau jadi kamu mau jadi pacar aku, nggak kayak gitu ya. Jadi kalau kamu apa dong, care ya? Iya, mengagumi lah, sama care. Orang gitu. Kalau memang dia salah, ya lakuin sesuatu yang bikin dia balik ke jalan yang benar. Iya, gitu nggak sih guys? Iya, intinya karena itu sesuatu yang para public figure ini bisa memilih mana yang mau ditunjukin, mana yang enggak, mungkin secara intentional atau enggak juga untuk menunjukinnya. Ya kita ambil yang sisi positifnya aja, tinggalin yang negatifnya gitu. Ya kedepannya kita pengennya bisa menginspirasi banyak orang, ceritain dari per budaya Korea, per K-popan, per drama Koreaan ini kita ngambil apa sih gitu. Kenapa sih kita suka? Kenapa kita suka? Sisi positifnya apa sih? Kenapa kita bisa bertahan lama? Iya, ya dan kita berharapnya bisa jadi inspirasi juga kalau misalkan nih kayak ada sesuatu yang menginspirasi kita, terus teman-teman jadi pengen coba lihat, pengen coba merasakan hal yang sama gitu, mungkin bisa kasih dampak yang positif juga ke teman-teman semua. Bisa kan juga geser sudut pandang. Iya, kayak pengennya itu ngefans juga, tapi dari ngefans kita dapet kayak gini kok gitu. Ya kayak gitu-gitulah. Ya kita ngebahas apa sih yang perlu kita ambil, apa yang perlu nggak perlu kita ambil, kita lihat aja nggak apa-apa. Yes, gitu guys. Ya jadi kedepannya let's be positive yuk. Semoga para idol K-pop, para aktris, aktor ini bisa menginspirasi kita untuk melakukan hal-hal yang positif juga. Yes, betul banget. Alright. Baiklah, mungkin next time kita akan bisa bahas satu boy group atau satu drama secara spesifik gitu ya, untuk ceritain boleh hal-hal apa sih yang bisa kita petik. Dipetik. Kita petik dari para tokoh-tokoh ini, para drama-drama ini. Yep, benar. Boleh banget. Kalau yang mau kasih saran juga boleh banget. Iya, boleh banget. Pengen ngebahas soal apa nih kayak gitu. Jadi kita akan bahas sesuai dengan harapan teman-teman semua. Yes, benar banget. Yes.
baiklah kalau begitu. Oh ya, kita punya tagline ya, misalnya kan. Karena untuk channelnya sendiri kan ini akan jadi channel yang baru. Namanya baru, yaitu Notechonsa tadi yang udah dijelasin. Yes. Artinya apa? Jadi kita akan pakai dengan Notechonsa. Chonsa malgu ingannya. Jadi let's be, ya udah, kita human, mari menghargai sesama manusia juga. Manusia menghargai manusia, terinspirasi dari manusia lain. Segala sesuatunya kan tetap relasinya tuh antar manusia gitu. Ya semoga nanti ini bisa jadi channel yang menginspirasi teman-teman semua. And see you on the next podcast. Yes. Annyeong.